Shalom saudara-saudara, mengucap syukur kita boleh kembali bersama berkumpul di taman Tuhan. Kita masukkan hati kita menuju menyembah menyenangkan. Mari kita sama-sama bersama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan dan kebenaran kehidupan kami. Kami berada semakan anugerah Tuhan. Mari Tuhan tuliskan kami untuk setiap kami kuasa dalam Tuhan. Kami hidup mempersembahkan hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari organisasi dan tangan Tuhan. Yang hadir di tengah-tengah kami dan mengorbankan kami. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk menyembah memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan.
bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan layak ini, Tuhan layak disembah. Pada saat sore hari ini apa yang kami bawa, hati hidup kami, pujian kami, biar menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan kami menguatkan dan teguhkan hari ini, beribadah sama-sama. Hidup kami adalah menyembah. Biar boleh harum di hadapan Tuhan, hidup kami terlihat berdampak. Dan terima kasih Tuhan pada sore hari Tuhan sudah kumpulkan kami
Bukan satu kebetulan kami ada di dalam tempat ini, tapi karena Tuhan yang menghimpun kami dan menghantar kami selamat di dalam tempat ini. Mari pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Ada damai sejahtera Tuhan mengalir. Jangan sampai kami ada yang kehilangan damai sejahtera. Kami mau dapat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya pada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan berkata kita ya saudara. Amin. Kita memuji Tuhan. Lihat kaki
Dan saat ini bagian kami mendengar firman Tuhan, kami yang ada di dalam ruangan ini mau mendengar firman, dan kami yang sedang beribadah secara online pun, kami pun mau mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mau berbicara kepada kami, mau mengasihi kami lebih lagi sungguh-sungguh, dan kami tahu Tuhan sudah menyediakan yang baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari urapi hamba-Mu ini untuk bungkus, dan kami percaya kami sekalian ada di dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Shalom. Selamat sore. Saya mengucap syukur bahwa saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara di tempat ini. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Dan pada sore hari ini kita masuk ke dalam minggu terakhir di bulan Agustus ini. Besok sudah tanggal 1 September. Tuhan, penyertaan Tuhan heran buat kita ya. Minggu demi minggu, hari demi hari, dan bulan demi bulan kita sudah ada di nyaris di bulan di ujungnya Agustus, dan besok kita masuk di bulan September. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bicara tentang yang namanya taat kebenaran. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadi topik pada saat sore hari ini adalah ketaatan mendatangkan berkah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan khotbah saya di minggu yang lalu di ibadah pagi, saya membawakan satu contoh orang yang taat. Jadi dengan sungguh-sungguh di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya, dan orang itu bernama Bartimeus, orang yang buta. Tuhan celitkan matanya sesuai dengan apa yang dia minta. Pada saat sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal ketaatan, itu mendatangkan berkah. Amin. Amin. Itu mendatangkan upah. Pak Ibu, ketika kita memikirkan bahwa ini soal namanya taat, datang berkat, yang upah, apakah kita hidup mau memikirkan yang utamanya di sini aja berkat? Apakah kita memahami bahwa ada yang namanya teologi kemakmuran? Bukan, Pak. Ini Alkitabiah. Soal namanya ketaatan memang benar dia mendatangkan berkat. Karena apa? Memang Tuhan sudah siapin, Pak Ibu. Tuhan memang memakai itu. Jadi memang dari ada upah ketaatan kepada firman Tuhan memang mendatangkan berkat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 topik yang perlu saya sampaikan pada saat pada sore hari ini. Yuk sama-sama kita lihat. Ketaatan itu membawa berkat yang berlimpah. Amin. Ketaatan itu membawa berkat yang berlimpah. Jadi kalau seumpamanya kita bicara soal ketaatan, apa memang korelasinya selalu bicara soal namanya berkat yang melimpah? Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab di ayat Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai yang kedua. Yuk kita. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini firman Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika Anda baca Alkitab ini, memang betul Dia yang menjanjikan berkat yang melimpah. Jadi Tuhan sendiri yang berkata, bukannya manusia, bukannya kita yang merekayasa, bukannya hamba Tuhan bilang supaya taat, Anda datang ke gereja, Anda datang supaya apa? Supaya Anda menerima berkat, bukan. Tetapi Alkitab sendiri yang mengatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, artinya apa? Taat dalam kebenaran. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Jadi ini Pak Ibu sekalian, ada waktunya Anda mendengar kalimat aktif dan Anda melakukannya dengan setia, berarti artinya bukan cuma 1 kali, tetapi berulang kali, bahkan menjadi gaya hidup. Sama-sama katakan gaya hidup. Melakukannya dengan setia berarti besok pun Anda melakukannya, lusa pun Anda melakukannya dengan setia. Kalau hidup pernikahan,
Mungkin di sini ada yang menikah baru 5 tahun, ada ya, 5 tahun ada. Di sini ada yang udah menikah 25 tahun, di atas 25 tahun angkat tangan. Ayo 1, 2, 3. Di atas 25 tahun. Di atas 25 tahun. Itu setia Pak Ibu. Maaf. Mungkin pasangan kita bawel. Mungkin pasangan kita nggak tertib. Tapi memang kita mesti setia sama dia. Karena janji nikahnya. Betul ya, betul ya. Iya Pak. Itu pernikahan. Tapi kalau Alkitab dibilang ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang kusampaikan padamu hari ini adalah apa? Yang sudah Anda lakukan. Dan Tuhan melakukan rencananya Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini bagiannya Tuhan. Anda nggak bisa melakukan bagiannya Tuhan. Tetapi Anda harus melakukan bagiannya kita. Yaitu apa? Mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ini yang kita bisa lakukan. Seberapapun Anda kuat dan saya kuat untuk mengangkat derajat diri kita, enggak. Kalau Tuhan bilang enggak, diangkat, enggak diangkat. Tetapi kalau Tuhan yang angkat, ada kebaikan dan ada rencana Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah angkat, tidak ada yang bisa menuruni. Amin. Ini berkat yang luar biasa. Saya juga melihat di sini bahwa ketaatan membawa berkat yang berlimpah. Tuhan juga berjanji kepada Abraham, ya kan? Keturunannya dan dia sendiri akan mendapat. Dia mendapati satu tanah yang Tuhan berjanjikan kepada hidupnya. Ini adalah perkataan berkat. Pak Ibu, ada contoh di Alkitab disuruh jalan aja tanpa Tuhan kasih bekal, tanpa Tuhan sediakan segala sesuatunya dengan baik. Mungkin Anda bilang Yunus tuh disuruh berangkat. Enggak Pak Ibu, itu hasilnya yang luar biasa. Orang Niniwe bisa bertobat. Tetapi saya mau sampaikan, kalau Tuhan perintahkan, Tuhan tidak pernah dengan tangan hampa. Haleluya, amin. Tuhan tidak pernah membiarkan hidupku dan hidupku tidak di dalam kelimpahannya. Ketaatan itu memang membawa berkat, tapi pada prinsipnya manusia taatnya bisa jadi sementara. Hari ini jika engkau mau hidup taat di dalam Tuhan, saya mau pastikan sudah tersedia upah, sudah Tuhan berikan dan Tuhan siapkan. Ketaatan memang membawa berkat yang berlimpah. Berkat yang berlimpah itu Pak Ibu sekalian, saya mau sampaikan, kalau Tuhan memberkati, dia gak pernah setengah-setengah di dalam hidupnya. Kalau dia mengasihi, pasti dia mengasihi dengan kesungguhan hatinya. Kalau kita bangun pagi masih bisa bernafas, masih bisa narik nafas, bisa ngulik, masih bisa bilang puji Tuhan, itu adalah berkat besar Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kalau Anda masih bisa berjalan, mungkin masih sempoyongan, masih bangun pagi, tapi diam-diam sebentar sejenak sambil berdoa, dan Anda bisa melakukan aktivitas ini dan itu adalah berkat besar buat hidup Anda. Ucap syukur buat segala sesuatu yang baik. Memang benar, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkat ini, perkataan ini Tuhan bilang kepada umat pilihannya, Tuhan akan mengangkat engkau dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Anda datang itu Pak Ibu sekalian, Anda berdiam diri, Tuhan yang menyediakan. Amin. Berkat itu akan datang kepadamu. Memang setuju saya katakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Ia membaringkan aku apa? Di padang rumput yang hijau. Itu Anda disediakan berkat. Tuhan mengasihi hidup kita sekalian. Kepada setiap orang yang taat. Hari ini lebih sungguh-sungguh lagi taat pada Tuhan, taat dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah Pak Ibu sekalian. Karena kalau Tuhan berbuat setengah-setengah sama hidup kita, maka hidup kita akan berantakan. Tuhan tidak pernah setengah-setengah.
Kalau Dia mengasihi, Dia mengasihi engkau. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Bapak Ibu yang kekasih yang di dalam Tuhan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah ketaatan membawa berkat yang berkelimpahan. Yang kedua adalah ketaatan mendatangkan apa? Keberhasilan dan kelimpahan. Loh, kok kita ngomong soal yang namanya berkat kelimpahan, keberhasilan? Memang betul Pak Ibu sekalian, Tuhan sudah siapkan itu buat kita. Ketaatan memang mendatangkan keberhasilan dan kelimpahan. Kalau Anda baca di Yosua pasal 1 ayat 8, Yosua pasal 1 ayat 8, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, baca sama-sama yang kuat, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mereka sudah masuk, Bapak Ibu sekalian, mereka sudah ada di dalam Kanaan. Tapi firman Tuhan ditegaskan kembali supaya apa? Supaya kita taat, supaya apa? Mendatangkan keberhasilan, Bapak Ibu sekalian. Yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kitab Yosua dan Tuhan berbicara kepada Yosua, generasi Yosua takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Mereka mengambil komitmen untuk hidup sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak melupakan Tuhan. Karena apa? Mereka adalah generasi yang melihat langsung mujizat demi mujizat. Memang mereka generasi yang tidak melihat laut terbelah dua, tetapi mereka melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Mereka adalah generasi yang berkomitmen sama-sama bahwa kami juga mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Tetapi setelah generasi itu berakhir, Bapak Ibu sekalian, perlu dikatakan seperti orang-orang Israel mulai hatinya mendua kepada Tuhan, mulai hidupnya tidak sungguh-sungguh taat, mulai melenceng ke kanan ke kiri, mulai hidup mereka tidak takut akan Tuhan, mulai mereka hidupnya sudah tidak lagi taat kepada Taurat. Karena apa? Ini dia, engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Kalau lupa memperkatakan Taurat ini berarti tidak ada yang nempel di atas kepala mereka. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau lupa apa? Blank. Semuanya hilang. Kalau ditanya, nggak ngerti Pak Ibu sekalian. Pernah ujian ngeblank atau ditanya lupa. Nah, Pak Ibu coba latih daya pikir kita. Di sini siapa yang ingat nomor KTP-nya, NIK-nya? Ayo, ya. Ada yang ingat. Kan sering ada undian Pak, jadi saya ingat. Ya, saya nggak hafal memang NIK saya, benar. Tapi nomor BPJS saya hafal, begitu. Ya, kurang lebih dilatih daya pikirnya, dilatih daya ingatnya. Ayo coba nomor HP. Saya lupa loh nomor HP ibu saya, ibu gembala senior, saya lupa nomornya. Ya HP anaknya yang lainnya saya hafal. Dilatih Pak Ibu sekalian. Belakangan ini kita sudah mulai apa? Lupa. Karena apa? Semuanya serba mudah. Benar? Mau telepon anak, inilah nomornya saya kasih aja lewat WA. Tapi mulai hafal Pak Ibu sekalian. Mulai supaya apa? Anda tidak lupa memperkatakan ini. Apalagi tentang Taurat Tuhan. Ketika Anda melupakannya, berarti mau bicara. Firman itu tidak ada di dalam hidup kita. Juga kepada hidup orang Israel pada waktu itu. Cuma sampai generasi Yosua dan selanjutnya setelah itu hilang Alkitab. Maka ada kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim menulis seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan bagi kita sekalian di Hakim-Hakim pasal yang pertama. Dibilang seperti ini di ayat yang ke-1. Setelah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Dilanjutkan. Dan Anda akan menemukan bahwa apa? Di bawah situ bahwa mereka sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu kesukaran datang Pak Ibu sekalian. Masalah-masalah itu datang. Dan
Sampai dengan diawali dengan apa Bapak Ibu sekalian? Ketaatan itu mendatangkan keberhasilan. Datanglah yang namanya kesukaran. Sampai dengan Hakim-Hakim pasal 6 Pak Ibu sekalian. Ternyata di sini ada masalah besar bahwa ada orang-orang Midian yang datang menjarahi orang-orang Israel. Mereka datang untuk merampasi Pak Ibu sekalian. Bahkan di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan yang duduk di bawah pohon terbatin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, karena ketidaktaatan orang-orang Israel pada waktu itu, mereka mengalami yang namanya apa? Kesukaran. Tidak ada keberhasilan. Tidak ada keberhasilan di dalam hidup mereka. Bahkan yang namanya kelimpahan pun tidak terjadi. Karena apa? Setiap mereka panen, setiap mereka menghasilkan, Alkitab bilang orang Midian datang merampasinya. Bahasa kerennya sekarang apa? Menjarahnya. Kalau hidup tidak taat pada Tuhan, maka yang datang bukan keberhasilan dan kelimpahan, kekeringan terjadi atas kehidupan. Hari ini saya mau menyampaikan kepada dalam firman Tuhan, jangan sampai kita mengalami yang namanya kekeringan itu. Bahkan kita mengalami yang namanya masa-masa sukar. Bahkan kita sendiri dalam hidup ketakutan. Karena apa? Karena satu hal, kita sudah mulai lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Sudah tidak merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan tidak bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka firman Tuhan bilang apa? Di dalamnya, sebab dengan demikian kalau engkau taat memperhatikan Taurat Tuhan dan bertindak hati-hati, firman Tuhan bilang seperti ini, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi berkat yang Tuhan berikan, upah yang Tuhan berikan, ini memang Tuhan sudah sediakan Pak Ibu. Tuhan sudah menyediakannya bagi kita sekalian. Amin. Jangan sampai perjalanan kita tidak berhasil. Jangan sampai kita tidak beruntung. Ini kejadian dialami pada zamannya Gideon. Mereka mengalami masa sukar, terhimpit. Akhirnya mereka mulai berbalik, cari Tuhan dengan kesungguhan hati, mencari dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi apa? Generasi demi generasi setelah itu balik lagi ke habitat lamanya. Karena apa? Mereka tidak taat di dalam kebenaran. Hari ini jemaat di tempat ini diajar supaya Anda dan saya taat dalam kebenaran seluruhnya. Mau bicara tentang keluarga, Anda harus taat dalam kebenaran. Bicara soal keuangan, Anda harus taat dalam kebenaran. Bicara soal kasih mengampuni, Anda harus taat dalam kebenaran. Bicara soal kejujuran, Anda harus taat dalam kebenaran. Alkitab tidak bisa dipisah-pisahkan. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa dipisah-pisah. Taat. Dari poin yang pertama, ketaatan membawa berkat yang berlimpah. Yang kedua, ketaatan mendatangkan keberhasilan dan kelimpahan. Dan yang di poin yang ketiga, ketaatan membawa kebahagiaan yang sejati. Amin. Di sini mau hidupnya bahagia. Amin. Lawan kata tidak bahagia, stres. Pak Ibu sekalian, tingkat stres tinggi loh. Benar atau benar? Benar. Tingkat stres itu tinggi. Ada stres, nggak ada stres.
Harga naik dikit, ibu-ibu yang biasanya lebih mikir dengan ringan. Yang langka, yang naik, bisa. Orang stres bisa jerawatan. Orang stres bisa gendut loh, beneran. Orang stres bisa gendut loh. Pak Ibu, bisa gemuk. Orang stres bisa gemuk. Orang stres juga bisa kurus. Anda dan saya membutuhkan ketenangan. Anda dan saya membutuhkan kebahagiaan sejati. Buka Alkitabnya. Yakobus 1 ayat 25. Saya kasih garis dulu. Yakobus 1 ayat 25. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum dengan sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, baca sama-sama, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab, merenungkan kebenaran itu. Alkitab bilang gini, tetapi barang siapa meneliti hukum apa? Yang sempurna. Bukan hanya sekedar baca doang, tetapi mulai merenungkan. Saya percaya Pak, ketika Anda sedang duduk baca firman Tuhan, Anda bukan sekedar adu cepet-cepetan baca supaya selesai. Karena apa? Saya ingin masak air nih, supaya saya cepetin dulu bacanya. Tapi ketika Anda baca dengan teliti, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya, jadi taat dalam kebenaran, bukan hanya baca Alkitab, tetapi di dalam hidupnya komit mau ada perubahan, membutuhkan Kristus setiap saat. Saya mau menyampaikan seperti ini, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Ini nih yang menjadi biang kerok kegagalan orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka mengalami masa-masa sukar karena mereka cuma baca dan mereka melupakannya. Karena apa? Dan kita sudah bilang, baca di sini, melupakannya artinya apa? Janganlah engkau lupa memperkatakannya. Lupa itu yang menjadi satu masalah besar, Bapak Ibu sekalian. Lupa di sini bukan karena kealfaan, tetapi maaf bilang bisa menjadi satu kesengajaan. Ini yang tidak disuka oleh Tuhan. Kesengajaan yang saya sampaikan di sini adalah menjadi satu hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ingat, ada 3 hamba yang dapat masing-masing dapat talenta. Betul? Mereka sama nggak dapatnya syaratnya? Enggak. Yang satu berapa? 5. Yang satu berapa? 2. Yang satu berapa? 1. Tapi Alkitab bilang ada yang sengaja. Lupa itu bisa sengaja, dilupakan sengaja, tidak mengerjakan, bahkan dikubur di dalam tanah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan seperti ini. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Hamba itu yang pegang 5, yang pegang 2, sungguh-sungguh melakukannya. Dan Alkitab bilang ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketaatan memang membawa kebahagiaan sejati, Pak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kasusnya daripada orang yang bekerja, hamba memegang 5 talenta dan 2 talenta, memang capek. Memang ada pengorbanan, ada resiko di dalamnya. Yuk kita ngomong seperti ini. Andai kata yang 5 di tengah jalan dirampok, bisa. Tapi dia dapat hikmat, dia mengerjakannya dengan rapi, teliti, dengan sungguh-sungguh, setia mengerjakannya. Maka 5 itu tidak hilang, maka bertambah. 5 jadi berapa? 10.
Yang dua, ada resiko hilang nggak? Bisa, Pak Ibu. Dirampok bisa, hilang, kerugian bisa. Tetapi Alkitab bilang dia melakukannya dengan apa? Setia. Setia pada perkara kecil. Maka sebab itu dia beroleh yang namanya seperti ini. Ia akan berbahagia oleh perbuatan karena ada hasil yang didapatkan. Dari 2 jadi 4 dia senang, Pak Ibu sekalian. Pasti senangnya minta ampun. Dari 5 jadi 10 senangnya juga minta ampun. Saya ingat banget, Pak Ibu. Saya ingat banget. Lagi saya masih remaja. Saya tuh pelihara ikan. Nama ikan cupang. Saya kawinin, gak berhasil. Karena apa? Tiap hari saya ngintipin, udah bebusa nih, saya intip terus. Buka lagi, stres ikannya, dimakan sama biangnya, gagal. Coba lagi, karena memang belum ada YouTube lah lagi waktu, belum ada Google, belum nanya siapa-siapa. Tanya sama tukangnya ya. Tukangnya bilang udah beli aja udah jadi, dia bilang begitu. Saya liatin lagi, gagal, nggak pernah berhasil. Tapi ketika saya lagi waktu punya kolam ikan, saya campurin semuanya di situ. Dan saya nggak pernah lihat tahu lagi, saya cuma kasih makan. Saya lihat ada busa, udah saya biarin. Karena memang itu udah. Tapi saya lihat, ada anak, beranak. Lama-lama ada sampai besar-besar. Mulai saya pisah-pisahin. Tapi maaf, colong orang. Saya tempel gelas gue banyak banget. Ada orang manja, anak-anak seberang ya, mungkin bukan dalam komplek itulah yang saya tahu. Diambilin Pak Ibu sekalian. Tapi yang saya bilang ya udahlah. Mau habis gimana lagi? Orang cupang murah, dikawinin di situ, dicampurin, digabrakin dia jadi. Saya pisah-pisahin malah diambil orang. Saya ingat banget. Pak, rasa senang itu ada loh. Yang penting apa? Berhasil. Rasanya apa? Kayaknya peternak bilang seperti itu ya, padahal cuma orang biasa doang. Rasa itu ada, bangga, bener. Masa nggak berhasil? Berhasil. Apalagi orang yang mengerjakan 2 talenta. 1 talenta itu harganya luar biasa. Dari 2 jadi 4. Dia ada kebanggaan, bahagia yang diperbuatnya. Dari 5 jadi 10 ada terbahagia. Hari ini saya mau berbicara kepada kita sekalian. Ketaatan membawa kebahagiaan sejati. Kalau engkau taat kepada firman Tuhan dan takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan hidup memberkati hidupmu. Itu adalah kebahagiaan sejati dalam hidup kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan sejati itu bukan nanti kita akan terima, nanti di ujungnya, enggak. Di dalam dunia pun Anda dapat menerimanya, Pak Ibu sekalian. Kebahagiaan sejati yang kau terima hari ini. Hari ini pun kita kenal Tuhan, terima Tuhan, sungguh-sungguh terima Tuhan. Kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Masalah bisa ada, problem bisa ada, tetapi ketika kita ingat ada Tuhan dan pertolongannya, hati kita tenang di dalam Tuhan. Amin. Mungkin kalau nggak kenal Tuhan, hidup kita udah bisa kocar-kacir. Tapi bisa bertahan karena ada Tuhan dan pertolongannya. Matius 25 ayat 21, Matius 25 ayat 23. Firman Tuhan bilang seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan baca sama-sama, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang di bawah juga sama. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Menurut si tuannya, 2 talenta itu adalah perkara kecil. Jadi saya mau menyampaikan, tuannya itu amat sangat kaya. 5 talenta itu dihitungnya kecil. Ada 1 talenta itu sangat bernilai, sangat berharga. 5 itu dianggap kecil, Bapak Ibu sekalian. Memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab besar.
dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Aku saya mau sampaikan, tiga hamba ini pasti terima upah. Berhasil tidak berhasil, dapat tugas dan tidak dapat tugas, pasti dapat upah. Karena apa? Hamba. Di sini ada yang bekerja cuma hobi doang. Saya kerja cuma hobi, nah gajinya mah nggak saya terima, saya balikin lagi sama bos. Ada di sini yang kayak gitu. Saya bagi-bagi tengah jalan supaya orang, yang penting apa, saya cari happy-nya aja kerja. Nggak ada Pak Ibu. Semua orang bekerja demi uang, pasti dapat upah, senang Pak Ibu. Dapat gaji pasti senang. Begitu. Saya nggak boleh pertama kali kerja ya, saya dibayar sama saya ngomong kegedean asal ya. Padahal saya ngeliat teman saya yang lain dibayar lebih tinggi. Ya, dia dibayar 3 juta pada waktu itu. Saya bilang, gak ketinggian nih gaji saya. Dasar. Pak Ibu, semua orang pasti seperti itu. Tapi kalau Anda melihat di sini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu artinya gaji diterima, upah diterima, tetapi hal ini masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tidak pernah terhitung Pak Ibu sekalian di dalam perjanjian kerja itu. Kebahagiaan Tuhanmu itu apa? Kalau mau saya bilang, itu adalah kebahagiaan yang sejati yang ada saat saya terima. Selama Anda dan saya masih hidup di dalam dunia ini, Tuhan juga berikan yang upah yang sudah kita terima, tapi Tuhan juga bisa membawa kepada kita hal yang lebih baik lagi. Jadi pada saat sore hari ini, kalau engkau taat pada dalam kebenaran, ada yang namanya kebahagiaan sejati yang mungkin orang ini tidak terima, tapi engkau sebagai anak Bapa, engkau menerimanya. Amin. Engkau dan saya sama-sama menerima satu hal, masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Jangan dilepas. Karena tiketnya sudah di tangan Anda. Jangan kau lepas, supaya kau dapatkan kebahagiaan di tempat yang lain. Hari ini, iring Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan saya percaya Tuhan sungguh mengasihi. Di akhir bulan ini, ketaatan bukan hanya sekedar ketaatan dalam kebenaran, tetapi ketaatan juga bicara tentang ada namanya upah. Ada yang namanya berkat yang sudah tersedia. Anda melihat, Anda merasakan, dan Anda akan bersaksi sungguh ketika hidup saya taat pada Tuhan. Tuhan sudah sediakan upah yang besar bagi hidup saya. Musik, mari maju ke depan. Mari kita ucap syukur Tuhan sudah pimpin kita langkah demi langkah. Dari poin yang pertama, ketaatan membawa berkat yang berlimpah. Yang kedua, ketaatan mendatangkan keberhasilan. Yang ketiga, ketaatan membawa kebahagiaan yang sejati. Naikkan pujian ini. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya.
kekuatan. Kami mau mengarahkan mata kami, pandangan kami kepada Tuhan. Kami mau taat yang perlu kami kerjakan, karena kami mau dan kami tahu ada berkat yang sudah Tuhan siapkan. Karena ada keberhasilan yang sudah Engkau siapkan. Kami nggak mau mengalami kekeringan, Tuhan. Kami tidak mau berkat yang ada itu dijarah, diambil oleh kuasa gelap, dibelokkan berkat-berkat itu. Tetapi kami mau terima apa yang sudah Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, ketaatan ini akan membalikkan kami yang tadinya tidak taat menjadi taat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketaatan ini membawa kebahagiaan yang sejati. Kami mau, kami bahagia masuk dalam kebahagiaan Tuhan yang sudah menyediakan hal yang baik. Kami tahu di sini adalah double porsi berkatnya yang Tuhan berikan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berani memperkatakan ini bukan karena kata manusia, tapi karena Engkau sendiri yang berfirman. Engkau sudah menyediakan berkat atas kami. Terima kasih Tuhan. Ini firman Tuhan yang kami dengar. Materai kami. Dan jangan cepat berlalu dan kami lupakan. Senantiasa ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hamba-Mu ini sudah selesai berbicara. Tuhan lanjutkan dan Roh Kudus lanjutkan atas hidup kami. Haleluya. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin. Shalom saudara kami pada hari ini minggu terakhir kita belajar bersama-sama taat dalam kebenaran saudara. Terima kasih untuk kabarnya Bapak Kepala sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan, Tuhan memberikan yang terbaik semua pelayan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, dan belajar bersama-sama Tuhan untuk taat dalam kebenaran. Mari Tuhan sudah firman dan kami berikan kita memberitakan hati kami dan kami mau taat melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Kepala sudah menyampaikan firman-Mu, apa yang beliau dalam pelayanan di dalam pengembalaan, di dalam apa yang dikerjakan di usahanya bersama sisi keluarganya di dalam pengurapan Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak kami juga mengucap syukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan, untuk setiap pemeliharaan, untuk setiap berkat yang sudah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kami memberikan Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan hati mengucapkan syukur dan sukacita ke dalam rumah-Mu. Dan yang kuduskan Tuhan Bapa menjadi alat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan Tuhan kiranya Tuhan membukakan setiap pintu berkat menuju Tuhan pada setiap orang di tempat ini ya Bapa. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, kiranya Tuhan menyertainya dalam hasil kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Syukur haleluya amin.
Zaman Kudus. Kemudian juga untuk Rabu ini, Rabu minggu pertama tanggal 3 September kita ada ibadah wanita ya jam 5:30 sore. Kita masih ada WCB Wanita Cakap Berdampak yang akan dilayani oleh Ibu PDP Cheryl Evi Suara. Ini anaknya ibu-ibu dan Bapak Agus Solaya secara saudara. Jadi kami mengundang para wanita bisa hadir bersama-sama di sesi ke-6 ini untuk WCB. Dan kemudian juga untuk hari Sabtu kita ada doa Sabtu jam 8 pagi. Dan juga saudara kita juga bawa dalam doa untuk Indonesia ya saudara ya. Kita bisa bawa dalam doa untuk Indonesia. Dan hari ini kalau dilihat yang ulang tahun Agustus ada datang ya 1 orang. Tapi mungkin ada nggak saudara yang lain yang ulang tahun di Agustus namanya belum tercantum, boleh maju selain Kak Ocang. Yang sebelum selain Kak Ocang boleh dibantu untuk kuenya. Yang lain ada kan? Pak Suryawati yang sendiri ya, karena yang lain sudah ada di pagi hari ya. Shalom Cisyoeng, Tuhan berkati ya. Oh ini Cisyoeng ada di online juga. Iya Cisyoeng, Tuhan berkati ya. Juga ya Cisyoeng ya, ulang tahun di Agustus. Cisyoeng, Tuhan berkati. Yuk kita sama-sama nyanyi aku paling sayang. Sudah? Belum. Lihat kamera Ocang. Ya, yang segera Bapak Gembala berdoa. Tangannya jemaat kita berdoa sama-sama. Kami berdoa di tempat kami. Kiranya berkat segala yang baik pun atas hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah tambahkan tahun-tahun yang akan datang yang dalam lebih baik, dan kami percaya berkat Tuhan berkelimpah. Berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang baik mengalir atas dia. Kami berdoa buat istri, anak-anak, dan semua yang dia rintis dan dia kerjakan boleh berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuhnya sehat, memuliakan Allah. Dia boleh menjadi pemimpin dewasa muda yang di dalam penuh urapan kuasa Tuhan. Mengalir berkat Tuhan. Seluruh keluarga besar yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Dan ini adalah yang terakhir di bulan Agustus. Terima kasih buat setiap para pelayan hamba Tuhan yang sudah melayani, hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, baik di ibadah raya 1, ibadah raya 2, ibadah sekolah minggu, youth dan dewasa muda, WBI yang sudah melayani full di sepanjang bulan ini. Kami secara atas nama gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari baca Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siaran. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia dapat membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, dan Tuhan sudah pimpin.
Dan Tuhan, mari kami percaya kami datang ke tempat ini disertai oleh Tuhan. Dan kami pulang pun kami disertai oleh Tuhan. Tidak kekurangan. Kami dalam perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang memagari kami sebagai umat-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Kami kesayangan Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Yang melayani Tuhan juga diberkati Tuhan. Dan kami percaya kami dalam naungan dan lindungan-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para pria di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Para wanita juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Para lansia juga di dalam keberkatan dan naungan Tuhan. Hidup mereka bahagia di masa tua mereka. Anak-anak juga disertai Tuhan. Kami yang berstudi, kami yang berkuliah, kami yang melakukan segala aktivitas diberkati. Baik di dalam kota, di luar kota, di dalam negeri, di luar negeri. Tuhan memberkati kami sekalian. Kami juga berdoa buat orang tua Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak yatim piatu juga diberkati Tuhan. Yang masih single juga diberkati Tuhan. Janda, duda juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tumpang tangan juga buat nama-nama yang tertera di sini. Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan. Kami berdoa buat Ibu Yulia Nurmala. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat mamanya Lineke, Tuhan. Kami juga berdoa dalam tangan Tuhan buat nama-nama yang ada di sini, Tuhan. Pak Puswara, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Pak Samuel Wiratman, Pak Santo, Bapak Acit, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pak Jong Luklim, Ibu Lim Junyo, Ibu Nyanyo, Ibu Pamalayanti, Ibu Liang Buah, Tuhan. Kami sertakan juga Ibu Icu di dalam proses medisnya, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan. Pak Dedi, Ibu Yuli, kami sertakan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa juga Mbak-Mu, Ibu Novi, Tuhan. Dalam tangan Tuhan sehatkan, memulihkan. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalam hidupnya. Juga Pak Osea, Ibu Vera. Dan kami berdoa Tuhan juga Bapak Rundi. Tuhan sehatkan, dan Tuhan kami percaya Tuhan yang menopang kami sekalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Juga untuk Mama Indrawati kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa Angel, kami bawa Vivi, kami bawa Verina ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa Ibu Wenyo ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang kuatkan dan Tuhan sehatkan. Kami juga bawa Ibu Naomi Giok, Tuhan. Di dalam naungan Tuhan, Tuhan sehatkan dan Tuhan sempurnakan kesehatannya. Untuk Deborah dan Andrianto juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami juga sertakan di dalam doa kami untuk Bapak Gembala senior kami dan Ibu Gembala senior kami. Mereka bilang urapan Tuhan senantiasa hati mereka boleh di dalam Tuhan dan diberkati di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing, berkat Tuhan juga berlimpah atas kami. Tuhan, kami juga sertakan Ibu Santi ke dalam tangan Tuhan, istri dari Andre. Tuhan sehatkan dan Tuhan pulihkan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan topang hidupnya dan kami percaya ada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari lepas hari pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan heran sempurna atas hidupnya. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, turutkan berkat rahmat Tuhan. Dan kami percaya kami dalam perlindungan-Mu, kami dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit dari angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu dan minta dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, diberkati selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, namun dari Roh-Nya yang Maha Kudus menaungi kami sekalian, menjagai kami sekalian, dan membuat kami semakin mengerti akan maksud rencana Tuhan. Kami terima berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.